البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan landasan pokok yang keempat dari kitab Al-Ushul Sittah. Kata beliau, matan bagian atas, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena Ushul Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Kalau yang cetakannya seperti ana halaman 42, kalau cetakan yang lain disesuaikan. Kata beliau, qala al-mu'allif asbahullah wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fi tahdhir minhu wan nahyi anhu huwal faqih al-alim. Ini namanya apa barakallahu fik? Talbis wal ghish. Nah, wa tadlis, yaitu membikin kerancauan, kesamaran, paham ya, di hadapan manusia. Jadi menurut mereka, perhatikan baik-baik ya, menjadilah orang yang mengingkari ilmu nafi', angkarahu itu haknya itu kembali ke ilmu nafi', udah kita lewati kemarin. Maka menjadilah orang yang mengingkari ilmu yang bermanfaat dan memusuhinya dan menulis karya-karya memperingatkan tentang orang yang mengingkari ilmu yang bermanfaat tadi itu dan melarangnya, itu adalah apa? Al-faqih al-alim. Nah, Allah musta'an. Jadi, nah barakallahu fiik, mereka membalik orang yang mentahdzir, nah barakallahu fiik, dan memperingatkan dari kejelekan dan juga kejahatan orang-orang yang apa barakallahu fiik mengingkari ilmu yang bermanfaat tersebut. Kemarin dikatakan apa? Zindik majnun. Allahul musta'an. Jadi malah mereka balik gitu ya, yang mentahdzir memperingatkan ilmu nafi' itu adalah orang faqih, orang alim. Jadi menurut mereka orang faqih, orang alim itu orang yang mentahdzir, memperingatkan manusia dari mempelajari ilmu syar'i. Jangan belajar, sibukkan dengan dunia. Jangan mempelajari ilmu syar'i, jangan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Itu kata mereka adalah orang faqih katanya. Allahul musta'an. Kata mereka adalah orang-orang yang alim katanya. Ini berarti kan talbis. Nah, barakallahu fiik, membikin apa? Samar, mentalbis di hadapan manusia. Jadi seakan-akan yang hak itu adalah batil, yang batil itu adalah al-haq. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, man sannafa fi tahdhir min al-ilm an-nafi' wa madaha al-ilm al-madmum wa nasharahu fin nas yaquluna anhu hadha huwal faqih, hadha huwal alim. Perhatikan baik-baik, simak itu. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di sini, Syekh Shalih Fauzan asbahullah, orang yang sannafa, yaitu mengarang atau membikin tulisan yang berisikan tentang tahdzir, peringatan terhadap ilmu yang bermanfaat dan memuji ilmu yang tercela dan menyebarkan ilmu yang tercela di hadapan manusia, mereka mengatakan apa? Itulah yang faqih. Itulah orang faqih. Itulah orang alim. Jadi menurut mereka, orang alim, orang faqih menurut versi mereka adalah orang yang melarang mempelajari ilmu syar'i. Allahul musta'an. Karena menurut mereka ilmu apa kemarin yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan ilmu khurafat,
seperti orang sufiyah yang misalnya ilmu khurafat. Bagaimana si fulan bisa berjalan di atas air, si fulan bisa terbang, si fulan melihat dalam mimpi, demikian khurafat. Itulah ilmu menurut mereka. Yang syar'i menurut mereka ya. Nallahu musta'an. Adapun yang mengajak orang untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dibilang zindiq, majnun. Allahul musta'an, dibilang zindiq, gila. Kita lihat sini. Amma man nasyara al-ilma as-sahih, adapun yang menyebarkan ilmu sahih, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, yaquluna anhu, mereka mengatakan hadza la yasluh. Ini enggak pantas, enggak layak. Wa hadza jahil, ini bodoh katanya. Bayangkan, yang menyebarkan mengajarkan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dibilang bodoh. Dibilang bodoh, dibilang enggak pantas. Nah, barakallahu fikum, dibilang apa barakallahu fik, dibilang zindiq, majnun atau semisalnya. Allahul musta'an. Simak baik-baik ya. Syarahnya itu, wa hadza yuridu an yufarriqun nas. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan asbahullah menjelaskan tentang keadaan mereka. Orang seperti ini ingin apa? Memutarbalikkan fakta dengan menyebut bahwasanya hadza yuridu an yufarriqun nas. Orang ini yang menyebarkan ilmu syar'i ingin membuat manusia bercerai-berai. Allahul musta'an. Menyebarkan ilmu syar'i dibilang apa? Membuat manusia bercerai-berai, memecah belah manusia katanya. Inna nuridu tajmi' la nuridu tafriq. Syubhatnya mereka. Kami menginginkan perkumpulan bersatu, bukan menginginkan apa? Perpecahan dan juga bercerai-berai. Ini ucapannya benar. Kalimatul haqqin urida biha batil. Ucapannya benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Inginnya apa? Menyalahkan ilmu syar'i yang disebarkan oleh para ulama. Mereka inginnya ilmu syar'i itu adalah menurut mereka ilmu yang sahih adalah ilmu yang apa barakallahu fiik, ilmu yang memperingatkan orang-orang dari mempelajari ilmu Al-Qur'an Sunnah. Allahul musta'an, dibalik oleh mereka. Ai at-tajmi' walau 'alal batil, bayangkan ini. Inilah yang barakallahu fiik yang mereka inginkan ternyata. Allahul musta'an. Kata mereka, inna nuridu tajmi' la nuridu tafriq. Kita ingin berkumpul, bersatu. Tapi bersatunya walaupun bersatunya di atas kebatilan. Allah musta'an, enggak bisa. Al-haq tetap al-haq, al-batil tetap al-batil. Tidak bisa bersatu antara al-haq wal batil, kazait wal ma', seperti minyak dengan air, tidak akan pernah bersatu. Nah, makanya ketika kita berdoa apa termasuk tuntunan doa yang Rasulullah ajarkan alaihi salatu wassalam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak itu hak dan berilah kami rezeki karunia untuk bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah bagi kami yang batil itu batil dan berilah kami karunia agar bisa meninggalkannya. Jadi yang hak-hak, yang batil-batil. Kata mereka, antum lihat itu gayanya, kami tidak ingin bercerai-berai. Kami tidak ingin perpecahan. Kami ingin bersatu. Naam, kalau seandainya itu ucapannya benar, bersatunya di atas ilmu syar'i. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya, berkumpullah kalian semuanya. Dengan apa? Dengan ikatan tali Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Tapi kalau bersatu di atas kebatilan, bersatu di atas kesesatan, bersatu di atas kebid'ahan, la yumkin, enggak bisa. Enggak mungkin barakallahu fiik. Karena Rasulullah alaihi wasallam beliau menyatakan la tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu berkumpul di atas kesesatan. Kalaupun ada di sana orang sesat, pasti ada orang yang memegang al-haq. Paham ya? Walaupun di sana kelompok-kelompok sesat, kelompok batil yang di atas kebatilan, pasti ada al-haq yang disebarkan, diajarkan oleh para ulama. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan senantiasa terus-menerus ada dari kalangan umatku yang mereka unggul, tinggi, mendakwahkan, menyebarkan al-haq di situ. Faham ya? La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Orang yang mencaci maki, menghina, merendahkan tidak membahayakan para pemegang al-haq tadi itu. Naam. Jadi kalau ingin bersatu, berpegang teguh di atas Al-Qur'an was sunnah. Ini dikenal dengan kalimatul haqqin urida biha batil. Kami ingin bersatu.
Kami tidak ingin perpecahan, tapi lihat, ai at-tajmi' walau 'alal batil. Bersatu walaupun di atas kebatilan. Bayangkan itu. Kalau bersatu di atas kebatilan itu enggak mungkin. Paham ya? Enggak mungkin. Kalaupun ada yang berkumpul di atas kebatilan, pasti di sana ada al-haq yang akan apa? Menghancurkannya. Ada pembela al-haq yang akan apa? Menumpas, membongkar kebatilan tersebut. Na'am barakallahu fi. Kita lihat. Wala nuridu tafriq alladhi fihi tamyizul haq minal batil. Kami tidak ingin perpecahan. Bayangkan ini. Kami tidak akan membeda-bedakan. Kami tidak akan memisahkan. Yang di dalamnya ada pemisah antara al-haq dan al-batil. Paham ya? Nah, terbedakan antara hak dari al-batil. Enggak mau mereka. Pengennya satukan al-haq wal batil, jadikan satu, tidak bisa. Tidak bisa ya barakallahu fik. Karena antara al-haq wal batil itu senantiasa ada peperangan sampai mendekati hari kiamat. Paham ya? Al-haq senantiasa memerangi al-batil. Makanya kalau al-batil didiamkan, kebatilan didiamkan, tidak dibantah, tidak dijelaskan kepada umat, tidak dibongkar kebatilannya, akan semakin menguat kebatilan tadi. Tapi kalau dibongkar, kemudian dijelaskan, barakallahu fiik, dibantah, insyaallah biidznillah akan padam kebatilan tadi itu. Paham ya? Karena al-haq, barakallahu fiik, itu hanya satu, al-haq wahid. Al-haq itu hanya satu. Paham ya? Hanya satu saja. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik barakallahu fiik, simak. Wa tamyizut thayyib minal khabith. Naam. Kata mereka ini ya, kita tidak ingin memisahkan bercerai-berai. Yang apa? Yang di dalamnya ada memisahkan antara hak dan batil. Memisahkan antara yang bagus dengan yang buruk, enggak mau. Pengennya disatukan. Yang batil hak jadi satu, yang bagus dan buruk jadi satu. Ini enggak bisa. Orang sakit, perhatikannya, orang sakit itu kalau dicampur dengan orang yang sehat, kira-kira bagaimana biasanya terjadi? Yang sehat ini akan terpengaruh, akan apa? Tertular penyakitnya, seringnya gitu. Paham ya? Makanya dipisahkan antara al-haq wal batil. Tujuannya apa? Biar yang al-haq senantiasa hak, yang batil udah batil. Nah, yang berpenyakit tadi barakallahu fi dipisahkan, biar dia itu sembuh. Disembuhkan dengan obat-obat. Itu Al-Qur'an was sunnah, dengan ilmu diajarkan. Yang hak, yang sahih, yang sehat, biar dalam kondisi sehat. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Wa hadza muhal, ini perkara yang tidak mungkin, mustahil. Menyatukan antara al-haq dan al-batil perkara yang mustahil. Menyatukan antara as-sunnah wal bid'ah, barakallahu fi, perkara yang mustahil. La yastami' bainas sunnah wal bid'ah. Tidak akan pernah berkumpul antara sunnah dan al-bid'ah kaz-zait wal ma'. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi, kata beliau, ahlus sunnati makrunatun bil jamaah kama anna ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Atau kama qala rahimahullah taala, ahlus sunnah itu senantiasa bergandengan dengan apa? Al jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Paham? Wa ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Sedangkan ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, orang-orang yang melestarikan kebid'ahan, membudayakan kebid'ahan, membela kebid'ahan, itu senantiasa apa? Bergandengan dengan furqah, perpecahan. Di mana ada kebid'ahan, pasti ada perpecahan di situ. Paham ya? Tapi kalau ingin bersatu dengan persatuan yang hakiki, persatu yang sahih, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Badin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Kata siapa itu? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala dalam kitab apa? Al-Ha'iyah. Dari telah berkali-kali. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi kalau ingin bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah, tapi kalau mau disatukan antara al-haq wal batil la yumkin, enggak akan mungkin. Naam, kita lihat sini. Barakallahu fikum fa innahu la yahsul istima' 'alal batil. Perhatikan baik-baik di sini. Maka sesungguhnya tidak akan terjadi istima', perkumpulan di atas kebatilan, tidak akan terjadi. Karena al-haq pasti akan memberantasnya. Al-haq pasti akan menyingkapnya. Al-haq pasti akan apa? Membongkar kebatilan tersebut.
Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Hancur barakallahu fiik. Naam. Al-haq kalau sudah ditimpakan di atas kebatilan, dibongkar kebatilan, disingkap kebatilannya, maka akan hancur kebatilan tadi. Tapi kalau kebatilan didiamkan, syubhat didiamkan, berbahaya. Dipermisalkan bagian akrab. Al-makhf. Maksudnya adalah apa? Kala jengking hidup sembunyi. Kala jengking itu kalau barakallahu fiik kelihatan diam-diam, tapi ekornya gini ya. Itu biasanya kalau tersentuh senggol itu barakallahu fiik, nah bisa menyengat. Maksudnya kebatilan barakallahu fiik itu kalau enggak segera ditumpas, enggak segera diberantas, enggak segera diingkari, enggak segera barakallahu dibongkar atau dijelaskan kebatilannya, berbahaya. Nah, berbahaya barakallahu fiik. Kita lihat sini ada pantun yang sangat bagus. Wa inna ma yahsul istima' 'alal haqq, masyaallah. Tidak akan mungkin terjadi persatuan di atas kebatilan. Akan tetapi terjadi persatuan di atas al-haq, masyaallah, di atas al-haq baru bisa. Kenapa? Ingat sabda Rasulullah SAW, la tastami ummati 'alad dalalah. La tastami ummati 'alad dalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas apa? Kesesatan. Kalaupun ada di sana kelompok sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Maturidiyah, paham ya? Nah, barakallahu fiik, atau kelompok Sufiyah yang lainnya, pasti ada al-haq yang tegak di sana, yang memberantas, menumpas dan juga menjelaskan kebatilan tadi itu. Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat sini, wasyair yaqul, seorang penyair mengatakan, idza mal jarhu ramma 'ala fasadin tabayyana fihi ihmalut tabibi. Artinya apa? Na'am, barakallahu fiikum. Apabila suatu luka dibiarkan sampai merusak, dalam artian luka itu dibiarkan sampai benar-benar rusak, enggak diobatin, kemudian sampai menjalar kemana-mana, nampaklah bahwasanya apa? Itu sebabnya karena dokter tadi menganggap remeh. Paham ya? Nah, jarh itu adalah apa? Nah, jurh itu luka. Nah, idzamal jurh ramma 'ala fasadin tabayyana fihi ihmal tabibi. Jadi kalau seandainya barakallahu fiik, seorang dokter itu perhatian penuh dengan luka yang ada, insyaallah bismillah sembuh. Tapi kalau dijumpai kok luka semakin memarah, semakin rusak, semakin membusuk, barakallahu, nampaklah bahwasanya apa? Dokternya tidak perhatian. Dokternya apa? Menganggap remeh atau yang semisalnya. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya kebatilan itu jangan dibiarkan. Kalau kebatilan dibiarkan akan menjalar. Di sana harus ada orang alim, dari kalangan masyayikh ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Yang batil disingkap, yang hak ditegakkan, disuarakan. Sehingga apa? Sehingga al-batil tidak menjalar. Paham ya? Luka diobatin, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan luka tadi dalam kondisi luka, itu biasanya kadangkala barakallahu fiik bisa menjalar, menular kemana-mana. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Ini yang landasan pokok yang keempat yang kita baca ini, yaitu seputar taklibul haqaiq, yaitu perbuatan orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, musyrikun wal munafiqun wal kuffar, yang kebanyakan mereka apa? Nah, barakallahu fiik, seringnya melakukan apa? Talbis, tadlis dan taklibul haqaiq, yaitu penyamaran dan juga barakallahu fiik pengkaburan terhadap al-haq dan juga memutarbalikkan fakta. Dibilang para ulama, orang-orang fuqaha, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang mempelajari ilmu selain ilmu Al-Qur'an Sunnah. Kemudian orang-orang yang mempelajari ilmu khurafat atau ilmu-ilmu barakallahu hikayat, dongeng-dongeng dan semisalnya, itulah yang dikatakan alim dan faqih. Allahul musta'an. Jadi mereka barakallahu fiik memutarbalikkan fakta, padahal hakikatnya ilmu yang syar'i itulah yang dituntut dan itulah yang diminta, itulah yang dianjurkan untuk dipelajari. Karena semua ilmu barakallahu fiik, semua ilmu, bagaimana semua ilmu? Semua ilmu pada hakikatnya selain ilmu Al-Qur'an was sunnah itu hanya menyibukkan, membikin orang barakallahu fiik lalai daripada agama. Barakallahu fiik. Pantunnya, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu mengulang-ulang ilmu yang sudah dilewatin. Pantunnya barakallahu fiik, antum masih ingat? Labas.
Antum ingat Ingat? Antum, bismillah Hasan. Na'am ahsanta barakallahu fi. Qulul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu ma kana fi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswatu syayatin. Artinya apa barakallahu fi? Semua ilmu itu menyibukkan. Ilmu filsafat menyibukkan, ilmu dunia menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan memahami ilmu agama. Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana, ilmu hadis. Adapun selain itu hanya bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Makanya kalau mempelajari ilmu, itu ilmu yang syar'i, ilmu Al-Qur'an was sunnah itulah yang harus kita tekankan, yang harus kita semangati. Ilmu dunia mengikuti, ilmu dunia disaksikan, ilmu dunia cukup kita lihat. Insyaallah biidznillah orang akan bisa. Tapi kalau ilmu akhirat, ilmu syar'i harus cari, diperjuangkan, berkorban, menghafalkan, mengamalkan. Kadang-kala seperti itu harus dilakukan. Karena orang kalau dalam mencari ilmu kok pengennya enak-enak terus, leha-leha, santai-santai, pengennya semuanya AC, duduknya di sofa, makannya enak-enak 3 kali sehari full daging misalkan, nggak bisa. Kadang-kala harus merasakan pahit rasanya di dalam mencari ilmu. Pantunnya, orang yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, dia akan diuji dengan apa? Dengan kebodohan seumur hidupnya. Wal'iyadzubillah. Orang kok nggak mau mencari ilmu, nggak mau barakallahu fi bermajelis ilmu, tidak mau mempelajari ilmu, dia akan diuji dengan apa? Rendahnya kebodohan seumur hidupnya. Wal'iyadzubillah. Ayo na'am. Abdurrahman. Naam, man lam yaduk murra ta'allum sa'atan tadarru'a dullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ayo pantunnya udah tak ulang berkali-kali itu ya. Man lam yaduk murra ta'allum sa'atan, dan barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya sesaat saja dalam mencari ilmu. Mencari ilmu kadang-kala pahit ya. Harus beli bensin, harus beli pena, buku tulis, pensil. Kadang apa barakallahu fiik, harus jual tanah, jual rumah, pindah dekat pondok pesantren Ahlus Sunnah. Pahit atau tidak? Pahit. Nah, orang yang tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, dia akan apa? Dia akan diuji dengan rendahnya kebodohan seumur hidupnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian apa pantun yang berikutnya? Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Di waktu mudanya tidak sempat mencari ilmu, masih muda, masih sehat ya, masih ABG misalkan ya, masih intinya masih sehat lah, masih muda, nggak ada tanggungan yang berat seperti berkeluarga, punya anak, punya istri misalkan, nggak sempat mencari ilmu, nggak sempat meluangkan waktunya untuk memperdalam ilmu agama. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Kenapa? Sudah mati dia. Paham ya? Takbir 4 kali, salat jenazah. Paham ya? Makanya ketika sudah mengenal dakwah salafiyah, walaupun di usia tua pun, walaupun di usia pertengahan taruhlah, walaupun di usia muda, itu menunjukkan apa barakallahu fiik, termasuk nikmat yang sangat besar. Harus semangat barakallahu fiik. Bukan berarti ketika usia tua kemudian wah enggak mungkin, enggak bisa. Bisa insyaallah. Ingat satu poin yang perlu anda perhatikan. Rasulullah SAW ketika beliau belajar baca dengan Jibril alaihissalam usia berapa tahun waktu itu? Usia berapa tahun waktu itu? Usia berapa tahun waktu itu Ahmad? 40 tahun. Bukan usia muda lagi. Beliau semangat. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Bukan usia muda lagi. Berarti menunjukkan barakallahu fikum, walaupun belajar dalam usia tua tidak jadi penghalang. Paham ya? Tidak menjadi penghalang, apalagi yang masih muda belia, masih bujangan ya. Yang masih ya barakallahu fik semangat-semangatnya ya, itu disemangati barakallahu fik. Terkhususkan menghafal Al-Qur'an nomor 1. Hafalkan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fik dengan berbagai macam bentuk dan juga serta apa? Tingkatan manusia berbeda-beda.
Paham ya? Ada yang hafalannya mutskin, masya Allah, ada yang hafalannya sedang. Tapi disyukuri, intinya nomor 1 menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, as-sunnah, hafal hadis. Paham ya? Kalau antum sudah menguasai 2 ini, Al-Quran, sunnah, insya Allah biidznillah, diiringi dengan belajar ilmu bahasa Arab, biidznillah azza wajal, antum akan bisa berhujjah. Berdalilkan dengan Al-Quran was sunnah, apalagi diiringi dengan ilmu apa tadi kemarin atau yang sudah kita lewati, ilmu usul, akan semakin mudah beristidlal. Tapi ingat, dihafalkan Al-Quran dan dihafalkan as-sunnah. Paham ya? Tidak perlu dipadukan dengan apa? IPA, IPS, geografi, fisika. Paham ya? Jadi enggak ada Islam terpadu, enggak ada ya. Nah, barakallahu fikallahu musta'an. Cukup Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Itu yang saya sarankan, terkhususkan kepada kita semuanya, barakallahu fikum, agar bisa memperdalam ilmu syar'i, ilmu Al-Quran sunnah, baik mengajarkan atau belajar, baik mendakwahkan atau didakwahi, karena ilmu Al-Quran sunnah adalah ilmu yang sangat mulia, sumber yang sangat utama. Nah, barakallahu fikum, untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.